selamat datang di YouTube channel Angel's Journey. Dan hari ini eh, kita bakal nge-review oven listrik. Oh ya, by the way, sorry ya kalau baru hari ini sempet upload video, soalnya sudah 4 bulan ya saya belum ngupload video. Udah 4 bulan lebih kayaknya, 4 atau 5 bulan apa 6 bulan ya, 4 bulan lah kalau nggak salah. Jadi ya sudah 4 bulan ini saya nggak upload video sama sekali. Ya lagi masa pandemi lah ya, jadi kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa traveling kemana-mana. Ke Bali pun gagal, mau ke kota di sekitaran kota juga nggak bisa, soalnya semuanya serba memakai prosedur-prosedur yang rada meribetkan gitu. Jadi cukup hari ini kita ngupload video, kita nge-review sesuatu oven yang menurut saya itu bagus banget dan bermanfaat buat saya, karena berhubung saya juga lagi 2 bulan ke depan ini saya bakal merayakan hari Natal dan saya membutuhkan kue untuk tamu-tamu saya yang datang. Jadi saya jadi saya lagi mencari-cari oven listrik gitu, dan saya sudah browsing ke YouTube channel yang lain, saya sudah browsing ke Google, ke teman-teman, nanya ke teman-teman juga. Akhirnya saya nemu satu merek ini, yaitu merek Kirin, seperti yang ini. Akhirnya saya nemu ini, dan ini itu udah sesuai dengan kebutuhan saya, sudah pas banget dengan yang saya cari. Karena oh ya guys, kalau kalian lagi nyari oven, kalian tuh mesti tahu ovennya untuk dipakai untuk apa, dan kapasitas, namanya kan oven listrik ya, jadi kita mesti lihat kapasitas batas maksimum listrik di rumah itu berapa watt. Dan kalian juga mesti melihat oven listriknya itu mau dipakai untuk masak apa gitu. Jadi kan mesti melihat-lihat itunya dulu, dan kalian juga harus mencari oven listrik yang benar-benar yang tahan lama dan yang sesuai kantong juga sih, sesuai duit kita juga gitu kan. Jadi akhirnya saya nyari-nyari ke toko-toko dan saya nemu merek Kirin. Dan ini kebetulan waktu saya browsing di YouTube sih, katanya ini bagus banget. Hasil dari panggangan ayamnya tuh bagus banget, dan juga listriknya itu hemat. Jadi untuk orang-orang yang punya listrik cuma di bawah 1000 bisa pakai nih oven gitu kan. Dan yang paling penting itu di oven listriknya itu ada lampunya, itu paling penting gitu. Soalnya kenapa? Kalau kita masak ayam, kita masak ikan, atau kita bakar ikan, manggang ayam, ataupun manggang roti atau manggang kue, itu kita emang sih ya pakai timer gitu kan, ada resep gitu, ada timernya gitu. Tapi terkadang biasa resep tuh nggak sesuai dengan kenyataannya, mungkin ya dikarenakan ketebalannya beda gitu kan. Jadi terkadang kita pasang timernya 20, cek per recheck gitu, pas kita masak kuenya belum matang gitu di timer ke 20 gitu. Jadi kita butuh lampu di dalam supaya kita bisa lihat kuenya itu udah hangus, udah matang, atau masih belum coklat gitu. Itu gunanya lampunya ya. Jadi paling penting kalau nyari oven itu mesti ada lampunya di dalam, supaya kita bisa melihat isi kuenya, kondisi ayamnya seperti apa gitu. Oke, daripada kita beribet-ribet bacot sana sini dan semakin gak jelas gitu, kita langsung aja ya, kita lihat review ovennya seperti apa. Let's see. Nah, ini dia guys, Kirin 200 RAB. Seperti yang dari awal saya jelasin, kalau Kirin ini itu memakai daya listrik 300 watt seperti yang tertulis di sini ya, 300 watt. Tapi sebenarnya 300 watt itu cuman untuk satu pemanasan. Jadi kalau kalian kalian nyalain panasnya cuman di bawah doang, itu 300 watt. Tapi kalau kalian tambah lagi, setel lagi panas untuk di atas, jadi
300 di atas, 300 di bawah, jadi totalnya 600 watt yang kalian butuhin. Tapi kalau kalian cuman pakai panas bawahnya doang ya 300 watt yang kalian pakai gitu. Dan kirin ini tuh saya belinya kemarin cuman dengan harga 713.000 gitu. Ini kenapa saya beli, karena ya dia dari review-review teman-teman yang di YouTube itu katanya sih ini hasil pembangunannya bagus dan katanya kuat, terus rendah, pemakaian listriknya itu rendah gitu. Terus ketiga yang paling penting tuh dia top brand di tahun 2017. Dan kenapa dia top brand, karena dia tuh di tahun 2017 itu oven listrik pertama yang yang membutuhkan rendah listrik gitu. Jadi saat itu laris banget, jadi makanya dia jadi top brand. Jadi itu yang membuat saya jadi pengen beli nih oven gitu, percaya sama oven ini. Soalnya kan masih banyak oven merek-merek lain gitu, tapi kalau lihat dari review teman-teman sih kayaknya ini yang paling bagus. Oke, kita lanjut ya guys ya, kita lihat dari tiap-tiap tombolnya ini yang akan mempermudah kita untuk memanggang apapun gitu ya. Oke, kita mulai dari tombol yang bagian atas ini. Nah, untuk tombol yang bagian atas ini itu tombol pengatur temperatur dengan maksimal temperaturnya itu 250 derajat. Dan yang kedua, ini tuh fungsinya sebagai pengatur pemanas. Jadi ini ada pemanas atas, pemanas bawah, dan pemanas atas sama bawah untuk pemakaian yang berbentuk seperti talang yang rata gitu, besinya yang rata juga ada yang seperti ini, dan seperti talang hitam ini itu pengaturannya pakai tombol yang ini ya kalau kalian mau manggang yang atas ini. Nah, kalau bagian bawah ini itu khusus untuk pengaturan untuk grill pemanggangan ayam atau ikan gitu. Jadi grill itu ada ya di tengah nanti, itu alatnya nanti muter-muter. Nah, itu namanya itu grill. Jadi kalian bisa grill ikan, grill ayam di sini gitu. Tapi setelannya itu pakai yang ini. Jadi kalian tinggal ngetek di sini. Ini ada untuk api atasnya dan api bawahnya dan api atas bawah untuk khusus untuk grill ya. Oke, next nanti saya jelasin ya gimana cara grillnya di dalam. Terus ini tombol untuk timer. Jadi ini timernya maksimal cuma sampai 60 menit doang. Jadi ini seperti kalian tahu kan timer itu gunanya untuk apa? Jadi nanti ada lampunya menyala kalau timernya udah nyampe, lampunya menyala, terus nanti ada bunyinya gede banget, terus suaranya kayak seperti ting gitu. Dan nanti lampu di bagian di dalam ini juga bakal mati gitu. Oke. Sekarang kita bakal coba lihat di dalamnya ini seperti apa, isinya seperti apa. Nah, ini dia isinya. Jadi ini isinya semua dan fungsinya ada masing-masing. Sekarang kita jelasin dulu yang paling bawah ya. Jadi ini yang paling bawah. Ini tipis banget. Ini itu namanya alas pemanggangan. Maaf, anjing gue lewat tadi. Ini namanya tuh alas oven, alas pemanggangan. Dan ini tuh fungsinya untuk menahan remahan-remahan atau ceceran-ceceran dari kue kering yang kita panggang atau roti yang kita panggang ataupun yang lain-lain yang kita habis panggang itu remahannya biasa jatuh. Dan ini kalau kita pakai ini dia bagian bawahnya oven ini bakal aman gitu karena nggak kotor gitu, nggak kena remahan gitu. Jadi ini cuma sebagai pengalasnya doang ya. Next, yang hitam ini semua pasti tahu kan kalau ini tuh namanya bagi pemanggangan. Jadi biasanya kalau kita memanggang kue kering itu biasanya naruhnya di sini tuh. Oke, next, ini tuh namanya rak panggangan. Ini tuh dikeluarin dulu ya biar nggak ribet gitu. Jadi ini tuh namanya rak panggangan. Ini tuh biasanya kalian pakai untuk naruh loyang kue. Nanti ada contohnya di sini ya, ada gambarnya. Dan ini bisa juga kalian untuk naruh pepes ikan ini. Ini tuh bisa kalian pakai untuk naruh pepes ikan di atas sini. Oke, ini bisa kalian taruh naruh pepes ikan. Ataupun ini bisa kalian pakai untuk naruh kalau kalian memanggang sate. Jadi naruh satenya tuh di sini. Ini makanya ada gunanya ini untuk naruh satenya kalau kalian memanggang.
Oke, next tuh ada ini itu bagian pemanggangan ya, ditaruhnya di bagian pemanggangan. Dan ini tuh bisa kalian pakai manggang manggang ikan, manggang jamur, pokoknya apapun yang bisa masukin ke sini yang kalian mau manggang. Supaya bisa terpanggang semuanya tuh kalian pakai ini. Dan cara pakainya, cara bukanya ada di sini, nanti kalian tinggal baca ya. Terus untuk cara masukinnya saya jelasin caranya. Jadi ini masuk yang bagian sini, bagian ini, yang panjang ini kalian masukin ke bagian sebelah kanan. Jadi kalian masukin dulu ke dalam sini. Baru di sebelah kirinya dimasukin. Oke, nanti dia kalau kalian sudah setel semua, udah kalian tutup, nanti dia bakal mutar sendiri gitu. Oke, next ada ini itu untuk bagian untuk manggang bagian ayamnya ya. Jadi ini alat untuk penahannya. Jadi ini bisa dibuka, bisa dikeluarin, ada alat murnya. Ini kalian masukinnya caranya gini. Ini bagian ininya selalu di sebelah sini. Oke, dan cara pemanggangannya sama seperti yang tadi, yang sebelumnya. Nanti dia bakal muter-muter, terus nanti dia bakal terpanggang semuanya gitu. Dan ini besinya ini untuk supaya ayamnya itu nggak bergeser kiri ke kanan gitu pada saat nanti dimutar gitu. Oke, next apalagi ya? Nah, ada ini itu ini itu alat untuk ngeluarin ininya, untuk ngeluarin panggangan, alat panggangan ini ya. Ini cara pakainya itu masukin ini di atas, dan ini dikeluarin, diangkat dulu yang di sebelah kiri, terus keluarin yang sebelah kanannya. Nah, seperti itu. Ini juga bisa kalian pakai untuk pemanggangan yang tadi ya, untuk pemanggangan yang ini bisa kalian pakai di sini juga. Jadi kalian bisa pakai alat yang tadi untuk ngeluarin ini juga. Terus next ada juga alat yang ini itu untuk kalau kalian mau keluarin ini bagi panggangannya. Ini bentuknya seperti kayak gini. Ini kalian masukin ke sini dan kalian keluarin, tekan. Oke, dia keluar seperti ini fungsinya. Jadi untuk kalau kalian mau tahu lebih lanjut, ini di sini tuh di kiri ini tuh ada buku petunjuknya. Ini ada buku petunjuknya seperti gini. Ini semua lengkap, ini bisa kalian lihat semuanya ada dalam sini. Cara-caranya seperti apa dan cara pemakaiannya seperti apa. Ini ada di sini, kalian tinggal baca. Dan juga Kirin tuh punya buku garansinya itu 1 tahun. Jadi semuanya aman, safe. Oh iya, ada yang lupa lagi. Yang paling penting, ini tuh namanya besi yang di atas ini itu besi elemen pemanasnya ya. Jadi panasnya oven itu berasalnya dari sini. Jadi jangan pernah kalian sentuh pada saat kalian masukin alat panggangan gitu. Jangan sampai kesentuh ini, kalau tidak kalian bakal dapat masalah gitu. Oke, dan ini di bagian dalam sini itu ada lampunya. Ini lampunya bakal menyala kalau kalian udah men-setting timernya ini. Nah, nanti ini lampunya otomatis bakal menyala dan bakal mati pada saat timernya udah mati juga. Oke, gitu. So, ini lampunya ini 15 watt ya. Jadi totalnya itu 615 kalau kalian pakai panggang api bawah dan panggang api atas gitu. Jadi totalnya 615 watt. Oke, sekian. Nah, seperti itu reviewnya. So, semoga review ini bermanfaat dan kalian bisa membantu kalian kalau kalian lagi cari oven. Tapi kalau kalian bagi pemula dan punya watt yang rendah, ini sangat direcommended gitu kalau kalian mau beli. Karena kalau dari udahlah, pokoknya kalian udah lihat kan reviewnya. Jadi kalau kalian mau beli, silakan beli. Oke, see you, bye bye.